Halo, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang mata kuliah penginjilan lintas budaya. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan kepada kita dua bab, dan yang pertama adalah strategi penginjilan lintas budaya. Jadi di dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 34 di situ menjelaskan yaitu bagaimana Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan strategi perumpamaan atau ilustrasi. Jadi Injil Markus ini membuktikan bahwa Yesus bertindak, melayani, mengorbankan dirinya sendiri, dan menyelamatkan. Sehingga para pembaca yang membaca Injil Markus dapat gambaran untuk bertindak terbuka terhadap gerakan Allah di dalam kehidupan dan berani menerima tantangan untuk melayani di lingkungan. Jadi di dalam pelayanan Yesus itu, Yesus melintasi berbagai hambatan kebangsaan, yaitu ras, ekonomi, dan budaya untuk menyebarkan Injilnya. Jadi pesan dari pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ialah iman dan pengampunan bagi seluruh suku bangsa. Jadi ketika Yesus memberitakan Injil, ia mengalami beberapa hambatan-hambatan. Jadi ketika Yesus memberitakan Injil, ia menggunakan beberapa cara, ia melakukan tindakan yang dapat cocok di mana keberadaannya. Karena ketika kita memberitakan Injil, kita harus menyesuaikan diri, kita harus dapat berkontekstualisasi sehingga Injil yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik, sehingga juga orang-orang yang dapat menerima hal tersebut, mereka dapat terbuka dengan kita. Dan kemudian pesan dari, meskipun di dalam kitab Injil sebelumnya Yesus menggunakan strategi ini, namun di dalam pasal ini atau di dalam Markus mempergunakan strategi tersebut sebagai sarana memberitakan Injil Kerajaan Surga. Adapun strategi-strategi tersebut, yang pertama adalah memahami budaya lokal. Di dalam memberitakan Injil, kita harus memahami budaya lokal setempat dimanapun kita berada. Kita harus memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka di sana. Ketika Yesus mengajar orang-orang dengan memakai perumpamaan atau ilustrasi, dengan menggunakan kejadian-kejadian yang lazim untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran rohani, metode dalam kehidupan mereka, Yesus mendorong mereka dengan berpikir dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Perumpamaan atau ilustrasi tentang seorang penabur itu menceritakan, atau Markus menceritakan dengan jelas bagaimana Yesus mengisahkan tentang seorang penabur yang sedang menabur benih pada tanah yang berbeda-beda. Di dalam Injil Markus menekankan tentang Injil Kerajaan Allah yang sedang diberitakan dan direspon oleh setiap orang yang mendengarkan berita tersebut. Dengan menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur dan penjelasan sebagai penabur yang menabur benih pada beberapa jenis tanah, maka konteks ini berbicara tentang atau berita tersebut disampaikan ialah kepada orang-orang sekitar Galilea, namun bukan hanya kepada masyarakat yang belum mengerti maksud perumpamaan tersebut, tetapi para murid pun yang masih belum memahami akan isi dari perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, sehingga mereka bertanya secara pribadi kepada Yesus. Kebutuhan manusia akan kebenaran Allah terkadang disampaikan hanya sebagai produk agama saja. Pemahaman tentang Alkitab dalam memunculkan polemik atau salah satu yang disoroti ialah, benarkah Yesus adalah Allah? Yesus memahami apa yang menjadi kebutuhan para muridnya
dan mengikuti pengikut-pengikutnya, sehingga apa yang diungkapkannya selalu dinantikan. Tidak jarang pernyataan Yesus mengundang pertanyaan dari para murid dan pengikutnya, sehingga ada interaksi yang terjadi. Ada interaksi yang baik yang terjadi, sehingga mereka dapat menjalin interaksi yang baik. Strategi selanjutnya adalah menggunakan media yang ada di dalam budaya. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita harus bijak dalam mempergunakan media-media yang ada di dalam budaya yang kita layani atau dimanapun kita memberitakan Injil. Karena ketika kita memiliki banyak kemampuan dalam mempergunakan itu dengan baik, maka percayalah Injil yang akan kita beritakan berjalan dengan baik. Jadi pada bagian ini juga menjelaskan bahwa Yesus menyampaikan suatu cerita yang tidak asing bagi masyarakat umum, yaitu tentang pelita atau lampu. Jadi kita juga harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan hal itu. Yang ketiga adalah pemberdayaan potensi yang ada. Jadi kita juga harus mampu memperdayakan potensi yang ada di lingkungan setempat, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan dapat berjalan dengan baik. Dan strategi selanjutnya adalah menciptakan terobosan. Jadi kita juga harus mampu menciptakan terobosan-terobosan baru, sehingga ketika kita dapat menciptakan terobosan baru, itu dapat membuat mereka menarik dan dapat membantu kita dengan mudah bagaimana kita memberitakan Injil kepada mereka. Penggunaan strategi ini dianggap relevan dalam menyampaikan Injil lintas budaya, karena cerita yang digunakan adalah informasi yang dikenal oleh semua kalangan sosial. Memakai perumpamaan yang diketahui secara umum atau memudahkan para pendengar untuk menanggapi pemberitaan yang disampaikan. Sekarang adalah aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Jadi dalam aspek-aspek komunikasi lintas budaya ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah utamakan yang terpenting. Jadi kalau kita bertanya bagaimana kita mengutamakan yang terpenting, ada dua hal yang penting yang perlu kita pelajari agar hasil penginjilan siapapun dan khusus kelompok mayoritas. Tanpa kedua hal ini, usaha yang kita lakukan adalah sia-sia. Pertama adalah hidup yang kudus, dan yang kedua adalah doa dan kepercayaan yang teguh bahwa Allah masih melakukan mujizat guna meneguhkan kebenaran Injil. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidup yang kudus. Jadi di dalam melakukan penginjilan atau penginjilan yang berhasil tidak pernah bergantung pada perdebatan yang hebat atau teknik-teknik yang diterapkan secara sempurna. Tetapi berpikir dan belajar bagaimana memberitakan Injil secara baik tetap merupakan hal yang penting. Walaupun demikian, betapapun menariknya kesaksian kita kepada sekelompok mayoritas, kesaksian kita ini tidak ada gunanya jika hidup kita tidak mencerminkan kepribadian Kristus. Jadi kita sebagai seorang penginjil, kita harus mencerminkan kehidupan Kristus. Kita harus kudus sama seperti Kristus kudus. Karena buat apa kita menyampaikan kehidupan Kristus itu, sementara kehidupan kita tidak mencerminkan kehidupannya sendiri. Jadi saksi Kristus yang tidak hidup kudus mungkin akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan atau memperluaskan pemberitaan Injil. Bagaimana mereka dapat mempercayai Injil yang kita sampaikan dari mulut kita sendiri, sementara hidup kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus itu sendiri? Apa
yang kita harus sempurnakan dulu, baru kita berhak memberitakan Injil. Tentu saja tidak. Yang kita perlukan ialah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita tidak dapat membenarkan gaya hidup yang terang-terangan melanggar perintah Allah. Sebaliknya orang yang belum percaya harus melihat adanya kualitas-kualitas yang baik pada pengikut-pengikut Kristus itu sendiri. Selanjutnya adalah diperlukan waktu. Proses menceritakan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengarnya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jarang sekali ada orang langsung beriman setelah mendengarkan Injil untuk pertama kalinya atau untuk kedua kalinya. Lebih jarang orang yang langsung beriman setelah mendengar Injil dari yang tidak dikenal olehnya. Yesus sendiri menunjukkan bahwa diperlukan waktu untuk berbincang-bincang kepada mereka yang sama sekali belum mengenal, sama sekali belum mendengar, hanya 1-2 kali. Dia meninggalkan surga selama 30 tahun lebih untuk melakukan hal itu. Kedatangannya kepada kita dan kesediaannya meluangkan waktu yang bersama-sama kita merupakan hal yang penting bagi kita. Dengan demikian, kita dapat lebih mengerti tentang kerajaan Allah. Hal itu penting bagi keselamatan kita juga. Orang-orang Kristen perlu mengikuti teladan Yesus. Mereka perlu pergi kepada orang yang belum mendengarkan Injil. Kalau tidak demikian, dengan cara bagaimana orang itu akan mendengarkan Injil. Jadi kita juga harus sama seperti Kristus. Kita harus mengikuti teladannya Kristus. Bagaimana Kristus memberitakan Injil. Ada waspada terhadap cara-cara penginjil yang cepat dan mudah. Yang pertama adalah gaya hidup yang terbuka. Jadi bagaimana gaya hidup yang terbuka itu adalah ketika kita memberitakan Injil, kita harus memiliki gaya hidup yang terbuka. Sehingga juga orang yang kita jangkau, mereka juga memiliki gaya hidup yang terbuka. Beberapa waktu yang diperlukan, apakah cukup kalau kita berkunjung sekali seminggu selama 1 atau 2 jam saja? Jika waktu kita bersama-sama dengan orang yang belum percaya itu dimanfaatkan dengan baik-baiknya, dan jika kita menggunakan cara-cara kreatif, maka program kunjungan yang kita lakukan dapat sesuai dengan rencana kita. Tentunya tidak terlepas dari pimpinan daripada Roh Kudus. Yang kedua adalah keputusan yang tidak mudah diambil. Yang ketiga, kasih berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Selanjutnya, menghindari pertentangan, hiasan-hiasan Kristen. Dan yang terakhir adalah sebutan. Jadi, itu yang menjadi hal-hal yang menyampaikan bahwa diperlukan waktu. Jadi di sini adalah kesimpulan. Jadi yang menjadi kesimpulan bagi kita, yang pertama adalah strategi di dalam penginjilan lintas budaya. Ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah yaitu bagaimana strategi-strategi yang harus kita lakukan di dalam pelayanan. Yang pertama adalah kita harus dapat memahami budaya lokal. Kita harus menggunakan media yang ada di dalam budaya. Yang selanjutnya adalah memperdayakan potensi yang ada. Dan terakhir adalah menciptakan terobosan yang baru. Jadi ketika kita melakukan penginjilan lintas budaya, kita harus memiliki keempat strategi ini. Sehingga pelayanan pemberitaan Injil yang akan kita kerjakan dapat berjalan dengan baik dan kita juga dapat diterima di tempat kita memberitakan Injil. Selanjutnya adalah aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Jadi di dalam aspek komunikasi lintas budaya ini ada 2 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah utamakan yang terpenting. Dan kedua, diperlukan waktu. Yang dalam memahami utamakan yang terpenting, ada 2 hal yang atau 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hidup kudus. Yang kedua, berdoa untuk mujizat. Dan
terakhir adalah pendekatan yang alkitabiah. Dan diperlukan waktu, ada beberapa hal yang harus kita pahami adalah gaya hidup yang terbuka, keputusan yang tidak mudah diambil, dan kasih berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri, menghindari pertentangan, hiasan-hiasan Kristen, dan sebutan. Jadi beberapa hal yang sudah kita pelajari pada saat ini, dan saya yakin dan percaya kita sebagai seorang penginjil, kita dapat melihat apa hal-hal yang harus kita pergunakan ketika kita melakukan penginjilan lintas budaya ini. Dan saya percaya ketika kita belajar hal ini, maka kita mendapatkan strategi-strategi sehingga penginjilan yang kita lakukan berjalan dengan baik dan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.